Oke, selamat malam sobat-sobat sekalian, eh, pemerhati Nusantara dan lingkaran. Ini lagi enak-enaknya malam ini, malam Kamis, hujan gerimis, kopi agak manis, jadi mudah-mudahan menjadi kenangan manis, karena ini seri ke-8 dari lingkaran dan sepertinya sudah semakin mengkerucut apa yang menjadi tujuan saya menganalisa dari awal tentang sebuah lingkaran, kemudian simbol-simbol mitologi lingkaran, benda-benda di alam semesta ini lingkaran, berputar, berotasi, termasuk hidup kita berotasi, berevolusi, dan berputar juga, sampai kemudian kita menemukan satu kode dari sebuah mitologi lingkaran itu, yaitu di Cokro Sudarsono tadi yang ada angka 108 gerigi. Nah, dari bahasan-bahasan kemarin terkait biologi, sekarang kita masuk ke matematika. Dan mungkin ini sudah bisa menjadi sudah menjadi bukti yang konkret lah, bahwa memang hidup kita dan alam semesta ini memang tidak jauh dari angka 108 dan 5, karena di slide kita berikutnya tentang matematika dari angka 108 itu akan muncul angka 5. Oke, dalam pembahasan kali ini soal matematika 108 itu saya memfokuskan pada geometri dan deret angka, aljabar. Jadi nanti akan kita bahas soal, sekali lagi, deret Fibonacci, kemudian golden ratio, dan satu lagi bukti yang ada di dekat kita, hasil karya bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, yaitu Candi Borobudur. Saya tidak menganalisa dari sudut dibangun untuk apa Borobudur itu, atau siapa yang membangun. Ngopi dulu. Saya hanya menganalisa dari perhitungan jumlah arca yang ada di dalam tiap tingkat. 5 tingkat di rupa dhatu atau dunia wujud, dan 3 tingkat lingkaran arupa dhatu. Itu akan ketemu kita dengan angka 5 dan 108. Oke, ini adalah gambar sketsa Leonardo da Vinci yang berjudul Vitruvian Man. Itu jelas sekali Leonardo da Vinci berusaha menggabungkan antara bujur sangkar dan lingkaran. Ini sama sebenarnya dengan Borobudur, bujur sangkar dan lingkaran. Nah, di konsep atau sketsa lukisan ini ternyata ditemukan rasio emas. Oke, ini Candi Borobudur, candi kebanggaan bangsa kita. Sampai sekarang masih banyak yang mencoba untuk menganalisa dibangun untuk apa dan oleh siapa,
dan berapa lama dibangun tidak bisa dipastikan atau masih menjadi beberapa kontroversi. Namun saya akan mencoba membandingkan arsitektur Borobudur dengan Vitruvian Man Leonardo. Oke, ini gambar arsitektur dari atas Candi Borobudur. Kita kalau melihat ini jelas sekali, ini ada lingkaran dan bujur sangkar. Sepertinya ini bujur sangkar, tapi sebenarnya lingkaran. Nah, saya mencoba menganalisa ini dari sisi jumlah arca. Sudah bisa dibuktikan atau sudah menjadi fakta bahwa jumlah arca di Candi Borobudur itu setiap tingkat berbeda. Jadi di tingkat 5 dasar yang berbentuk bujur sangkar itu ada namanya rupa dhatu atau dunia wujud. Itu ada 5 tingkat. Dari tingkat 1 sampai tingkat 5 itu jumlah arcanya bervariasi. Demikian juga yang di lingkaran, yang di tingkat arupa dhatu atau dunia yang sudah mendekati ke ilahian itu jumlah arcanya juga bervariasi di tiap tingkat. Oke, kita bandingkan kedua sketsa itu. Jelas sekali ini adalah dua bidang yang dicoba untuk dijadikan satu. Di satu sisi Leonardo da Vinci itu bujur sangkarnya di luar tapi tidak simetris, seolah-olah tidak simetris. Namun Borobudur bisa simetris sekali. Tapi kalau kita lihat nanti sama-sama menghasilkan angka yang sama dari dua bentuk arsitektur ini. Satu Vitruvian Man dan Borobudur. Oke, ini golden ratio ya. Sekali lagi, golden ratio itu asalnya dari deret Fibonacci. Jadi Fibonacci itu deretnya seperti kita pernah bahas. Kemudian dari deret Fibonacci itu timbul rasio emas. Nah, di deret yang kelima itu timbul angka 1,66667. Itu bisa ditemukan di sketsanya Leonardo da Vinci tadi. Angka 1,6666 itu golden ratio. Nah, setelah ini kita akan lihat sudut dalam lingkaran. Jadi cakra sudarsana tadi yang sudah digambarkan tadi adalah titik 108 itu merupakan sekali lagi itu adalah jika itu dianggap sebagai sudut interior dari sebuah bangun segi 5 di dalam lingkaran itu, maka sudut interiornya adalah 108 dan itu di dalam rasio garis datar adalah 1,66667. Sama persis dengan golden rasionya gambar dari Leonardo da Vinci, Vitruvian Man. Nah, ini arca nih tadi di dalam Candi Borobudur. Coba kita lihat. Di arupa dhatu yang berbentuk lingkaran itu jumlahnya 72. Sedangkan yang di bujur sangkar itu jumlahnya 432. Kalau kita rasiokan, yang di dalam lingkaran 72 buah arca itu 360 derajat, karena lingkarannya ada 360 derajat, dibagi dengan 72 hasilnya 5. Sedangkan 432 dibagi bujur sangkar 4 sisi hasilnya adalah 108. Oke. 3 buah bangunan atau bentuk, yang satu mitologi Grigi dari cakra sudarsana, satunya adalah Vitruvian Man dari Leonardo da Vinci yang merupakan penerjemahan dari golden ratio dari
deret Fibonacci, dan satu lagi adalah jumlah arca di Candi Borobudur. Rasionya di Rupadatu adalah 108 dan di Arupadatu adalah 5. Jadi mohon maaf sobat kalau saya semakin berkeyakinan dari dua bidang ilmu, biologi dan matematika, kita menemukan bahwa angka 108 merupakan angka yang secara metodologi science, bukan cocok logi atau cocok lagi atau cocok logik, adalah benar merupakan intisari dari kehidupan kita. Jadi kalau kita mau medar cokro manggilingan atau memutus mata rantai sebuah putaran, maka carilah titik 108 atau 108 di dalam diri kita.